Oke, selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait tentang analisis variansi atau analisis ragam dan sering disebut ANOVA. Nah, analisis variansi atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis atau pendapat tentang kesamaan rata-rata dari tiga atau lebih populasi. Jadi kalau kemarin itu ada uji rata-rata dua populasi itu bisa menggunakan T atau Z. Tetapi kalau lebih dari dua populasi, misalnya 3, 4, 5, 6, dan seterusnya populasi itu menggunakan analisis variansi atau ANOVA. Nah, analisis variansi atau ANOVA ini adalah suatu teknik statistik yang memungkinkan kita untuk mengetahui apakah dua atau lebih dari rata-rata populasi yang kita uji itu bernilai sama dengan menggunakan data dari masing-masing sampel dari setiap populasi. Nah, ANOVA ini juga digunakan untuk menguji hipotesis atau komparatif atau uji beda rata-rata case sample atau bisa lebih dari dua populasi jika datanya itu interval dan rasio. Nah, jadi datanya itu harus interval atau rasio dulu. Nah, setelah datanya itu interval atau rasio, maka diasumsikan bahwa sampel yang kita ambil dari masing-masing populasi itu tidak ada berkaitan atau saling bebas, independen. Jadi tidak ada uh, sampel kita ngambil sampel dari populasi 2 itu saat kita ngambil sampel populasi 2 itu dipengaruhi oleh populasi 1 atau populasi 3 dan sebagainya. Jadi semua sampel itu diambil secara acak dan mereka saling bebas. Nah, itu asumsinya ya, asumsi pertama. Asumsi kedua, populasi itu semua populasi yang akan kita uji beda rata-rata dengan ANOVA itu dia harus berdistribusi normal. Jadi kalau kita punya data mentah minimal 3 populasi dicek dulu datanya data apa. Oh, datanya interval atau rasio. Sudah, berarti kita bisa menggunakan ANOVA. Nah, kalau sudah interval atau rasio, dicek dulu apakah kita ngambil sampelnya itu tidak saling terikat atau kita ngambilnya saling bebas, maka bisa kita gunakan. Nah, setelah itu dicek data-data sampel tadi atau yang mewakili populasi tadi itu dia berdistribusi normal atau tidak, maka kita perlu uji normalitas dulu. Nah, sesudah itu asumsinya adalah masing-masing populasi itu mempunyai data yang homogen. Jadi diuji homogenitasnya juga. Begitu ya. Nah, jadi setelah itu barulah kita bisa menggunakan ANOVA. Nah, di ANOVA itu ada dua jenis, yaitu ANOVA satu jalan atau sering disebut one way ANOVA, atau ANOVA dua jalan atau two way ANOVA. Nah, yang sering digunakan adalah one way ANOVA. Jadi kita akan membahas tentang one way ANOVA. Nah, misalkan kita mempunyai eh, banyaknya populasi itu K, ya, banyaknya populasi itu K. Nah, dari masing-masing populasi itu diambil sampel berukuran N bebas. Jadi tiap bisa banyaknya sama, bisa banyaknya berbeda. Nah, misalkan populasi itu bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata masing-masing populasi itu misalnya populasi 1 itu rata-ratanya mu 1, populasi 2 itu rata-ratanya mu 2 dan populasi ke K itu rata-ratanya K dan kita juga tahu bahwa kita punya mengetahui variansinya kalau kita sudah bisa mencari rata-ratanya. Nah, hipotesis pertama itu adalah H0 itu untuk mu 1 sama
mu 2 sampai mu k itu bernilai sama, itu H0-nya. Asumsi awalnya adalah ini. H0, mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sampai sama dengan mu k. Nah, H1-nya itu ada yang berbeda. Mungkin itu adalah mu 1 itu tidak sama dengan mu 2, tapi mu 2 sama dengan mu 3 dan sebagainya. Itu mungkin terjadi. Nah, itu adalah H1-nya. Nah, uji ANOVA atau analisa varian atau sering disebut uji Sidik ANOVA dikembangkan oleh Ronald Fisher. Nah, itu ya. Nah, di sini saya sudah membuat atau meringkas bagaimana apa namanya cara mencari atau langkah-langkah menggunakan uji ANOVA. Misalnya adalah data sampelnya itu sama banyak. Nah, pertama kita buat itu adalah mencari F-hitung. Nah, proses mencari F-hitung itu dengan tabel penolong seperti ini. Setelah ketemu tabel penolong, kita bisa mencari misalnya datanya adalah X1, X2 sampai Xn. Nah, di tabel penolong ini kita lengkapi dengan nilai X1 itu kuadratnya berapa. Nah, ini di masing-masing diisi. Nah, nanti setelah itu ketemu JKB. Nah, atau nilai kuadrat antar baris. Nah, itu rumusnya ini tolong diperhatikan hati-hati. Ini kan sigma X1 kuadrat berarti X1 ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Diingat ya. Jangan X ini masing-masing nilai X1 ini dikuadratkan baru dijumlah tidak, tapi semua nilai X1 ini dijumlahkan baru dikuadratkan. Begitu juga ini ya untuk nilai kuadrat antar baris. Nah, setelah itu kita mencari nilai derajat kebebasan antar grup di mana rumusnya adalah DKB sama dengan A dikurangi 1, di mana A itu adalah banyaknya kelompok sampel. Jadi kalau misalnya populasinya 3, maka kita ngambil banyaknya sampel adalah 3, begitu ya. Nah, setelah itu maka kita bisa mencari nilai variansi antar grup seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai kuadrat dalam antar grup. Notasinya adalah JKD. Hasilnya seperti ini ya. Coba Anda perhatikan rumusnya. Nah, setelah itu kita ketemu JKD, kita mencari derajat kebebasan dalam antar grup. Notasinya adalah JKD dengan banyaknya N dikurangi A. Nah, N ini adalah apa? N ini adalah jumlah semua sampel dalam pengamatan kita. Oke, nah setelah itu kita ketemu S2 kuadrat. Hasil rumusnya ini diperhatikan cara menghitungnya. Nah, setelah itu kita mencari F hitung. Nah, F hitung itu adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, maka setelah itu kita buat tabulasi variansi one way ANOVA. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari tentang F tabel. Jadi setelah kita ketemu F hitung, kita bandingkan dengan F tabel. Nah, F tabel ini Anda bisa melihat dalam tabel F, distribusi F. Nah, dalam tabel distribusi F, sebentar saya akan beri bagaimana cara membaca tabel distribusi F. Sebentar, saya bukakan. Nah, ini adalah F tabel ini itu adalah F alfa. Alfanya adalah apa tadi? Alfanya adalah taraf signifikan. Dengannya berapa, DKD
DKD-nya berapa. Nah, setelah itu kita memperoleh F tabel. Nah, kita bandingkan. Hasilnya seperti ini. Nah, itu hampir sama dengan cara mencari jika banyaknya sampel itu tidak sama banyak. Kita pakai tabel pertolongan juga. Hasilnya nanti sama, kan rumus detail mungkin. Nah, selanjutnya coba Anda lengkapi contoh yang saya berikan. Ini ada contoh. Coba lengkapi nanti bagaimana hasilnya. Bagaimana hasilnya dan coba kerjakan latihan nomor 1, 2 ini ya. Oke. Oke, silahkan dipahami dan dikerjakan contoh dan latihannya nanti dikumpulkan. Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membaca tabel distribusi F. Oke, sebentar. Tabel distribusi F. Hampir sama membacanya dengan tabel C-square. Jadi, alfanya apa? Alfanya tadi adalah taraf signifikan, maka dicari nilai alfa yang bersesuaian di sendiri-sendiri. Nah, misalnya alfanya adalah 5%, maka alfanya adalah 0,05. Nah, DKB ini adalah F1-nya. Dan DKD itu nanti adalah F2-nya atau V2-nya. Oke, jadi diperhatikan cara membacanya hampir sama dengan Q-square. Oke, bentar saya. Jadi hanya ada V1 sama V2. Nah, misalnya ini, jika 0,5 V1-nya adalah yang ini ya, yang horizontal ini yang ini V1, ini adalah V2. Jadi ini adalah DKB-nya adalah ini, DKD-nya adalah yang vertikal. Oke. Begitu, selamat mengerjakan, dikerjakan secara berkelompok. Nanti jika ada pertanyaan bisa diskusikan bersama.